Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Lola dengan NIM 24060450101, Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, kita akan membahas kesalahan dalam berbahasa yang sering terjadi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa. Menurut Tarigan 1988, kesalahan berbahasa merupakan sisi yang mempunyai cacat pada ujaran atau tulisan. Sedangkan menurut Nanik 2010, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor atau kaidah-kaidah tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan aturan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Penyebab kesalahan berbahasa. Berdasarkan analisis dari Setiawati 2013, ada 3 faktor utama penyebab kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama adalah terpengaruh bahasa yang terlebih dahulu dikuasai. Salah satu penyebab utama kesalahan berbahasa adalah pengaruh dari bahasa yang terlebih dahulu kita kuasai. Misalnya, seseorang yang tumbuh dengan bahasa daerah tertentu atau terbiasa menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, ini cenderung mencampurkan unsur bahasa tersebut saat berbicara atau menulis dalam bahasa Indonesia. Hal ini sering kita lihat dalam penggunaan istilah serapan yang tidak sesuai atau pencampuran bahasa tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Selanjutnya adalah kurangnya pemahaman dalam pemakaian bahasa. Kesalahan berbahasa juga sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang aturan kebahasaan. Banyak orang menggunakan bahasa Indonesia tanpa memahami tata bahasa, ejaan, atau struktur kalimat yang benar. Akibatnya, muncul berbagai kesalahan dalam penulisan, seperti penggunaan kata baku dan tidak baku, salah penempatan tanda baca, serta penyusunan kalimat yang kurang efektif. Hal ini dapat mengurangi kejelasan pesan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga adalah kualitas pengajaran bahasa Indonesia yang belum optimal. Dalam beberapa kasus, metode pembelajaran bahasa Indonesia kurang menekankan pada praktik dan pemahaman yang mendalam, sehingga siswa lebih menghafal daripada memahami konsep berbahasa yang benar. Selain itu, pengaruh media dan lingkungan yang lebih sering menggunakan bahasa tidak baku juga turut berkontribusi terhadap lemahnya keterampilan berbahasa dalam masyarakat. Berikut adalah contoh kesalahan dalam berbahasa yang biasa kita lakukan tanpa sadar. Pertama adalah penggunaan di. Jika di menunjukkan tempat, maka ia ditulis secara terpisah. Sedangkan jika sebagai imbuhan kata kerja, maka ia ditulis secara tersambung. Selanjutnya adalah penggunaan merubah yang salah. Kata dasarnya adalah ubah yang mendapatkan awalan meng jadi mengubah. Jadi merubah tidak tepat karena merubah dalam kaidah bahasa Indonesia yang benar tidak ada. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa asing yang tidak perlu di media sosial. Dalam konteks ini, menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Ada baiknya jika ada padanan kata dalam bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia saja. Itulah tadi pembahasan mengenai kesalahan berbahasa. Semoga kedepannya kita lebih bijak dalam berkomunikasi. Sekian dari saya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.